Oke, kembali bersama Mr. Klik tentunya di acara Cetar. Tetap di rumah belajar dengan cerdas dan pintar. Mr. Klik akan ingatkan anak-anak, tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama dengan sifat cahaya tentunya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Benar atau salah pembentukan bayangan berikut? Coba perhatikan, di situ ada gambar orang yang sedang bercermin. Benar atau salah? Oke, benar. Jadi bayangan kali ini itu benar. Bayangan yang kedua, benar atau salah? Kok malah ketawa? Ini halu mungkin ya, berhalusinasi. Jadi kalau kita lihat harusnya bayangannya juga gemuk. Tapi biasanya orang yang berkaca seperti itu tidak sadar bahwa dirinya gemuk. Ini bayangan yang salah. Selanjutnya, benar atau salah? Sahabat semua. Salah dong. Jadi tidak mungkin dia, ini biasanya angan-angan anak-anak nih mau seperti ayahnya. Yang keempat, benar atau salah? Benar? Salah? Salah? Kurang tepat. Ini benar nih. Jadi bayangannya dia akan terbalik, kiri di kanan, kanan di kiri. Kalau yang ini, kalau penasaran yang ini, cek aja di Instagram Mr. Klik deh ya. Jadi bukan di situ. Mr. Klik pastikan adik-adik semua tetap di rumah saksikan Temanggung TV ya. Jadi di acara Cetar kali ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan materi tentang IPA. Oke, kita akan rangkum tadi bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama, bayangannya maya. Kenapa? Karena bayangan itu terbentuk dari perpotongan garis atau di belakang cermin datar. Yang kedua, jarak bayangannya sama. Dari bayangan yang benda dan bayangannya di sini itu pasti sama. Nah, yang ketiga adalah bayangannya tegak. Posisi anak panahnya di sini tetap menghadap ke atas. Jadi sifat bayangan dibentuk oleh cermin datar itu maya, jaraknya sama dan tegak. Nah, ada satu fenomena yang Mr. Klik akan perlihatkan seperti ini. Nah, fenomena ini kita akan lihat. Kadang ketika bercermin kita tidak melihat seluruh tubuh kita. Bahkan ketika sepatunya baru kita tidak bisa melihat nih dari cermin. Jadi kita butuh cermin dengan tinggi tertentu. Berapakah tinggi cermin tertentu itu? Jadi kita akan coba bahas pada sesi kali ini. Itu misalkan ini anak ini berada di depan cermin datar dengan jarak X. Dan kemudian bayangannya juga pasti jaraknya X karena jaraknya sama. Kemudian kita misalkan bahwa tinggi anak ini adalah H. Dan dari tinggi anak ini kita membutuhkan cermin dengan tinggi minimal. Jadi tidak perlu tingginya adalah sama dengan tinggi anak itu, tapi tingginya tertentu. Berapa tertentu itu? Ketika melihat angka XY kelihatannya pusing nih. Tapi santai aja nih, kita lihat bahwa di sini ada dua segitiga. Pertama adalah segitiga yang besar dengan jarak benda dan jarak bayangannya karena XX berarti 2X dan segitiga yang kecil itu X. Perbandingannya 1:2 ya. Kalau kita lihat tingginya H, bagaimana tinggi segitiga yang kecil? Dengan perbandingan 1:2, segitiga yang kecil lebih pendek atau lebih panjang? Kira-kira 2H atau setengah H? Betul sekali, karena lebih kecil berarti yang ini adalah setengah H. Jadi tinggi segitiga kecil di sini adalah setengah dari tinggi orang. Kita akan lihat bagaimana kita tahu bahwa tinggi cermin itu setengahnya dari tinggi orangnya. Misalnya nih, misalnya Mr. Klik tahu bahwa tingginya anak-anak nih, misalnya anak-anak tingginya 160 cm. Berarti kita membutuhkan tinggi cermin berapa anak-anak? Kita butuh separuhnya ya. 160 berarti 80. Coba saya kasih soal lagi Mr. Klik. Misal tinggi anak 180 cm. Berapakah tinggi minimal cermin agar anak tersebut dapat melihat keseluruhan tubuhnya? Ayo berapa? Setengahnya. Setengah dari 180? Betul sekali. Jadi yang dibutuhkan tinggi cerminnya adalah setengahnya 90. Jadi itu yang dibutuhkan dari tinggi cermin minimal ketika kita mau melihat seluruh tubuh kita. Mudah ya dengan berapa perbandingan di sini.
Nah, kali ini nih, pernah nggak kalian pergi ke wisata rumah cermin? Ketika masuk, terlihat banyak sekali bayangan kita. Nah, kita bisa manfaatkan sifat cermin ini dengan menggabungkan beberapa cermin datar. Jadi kita lihat di sini menggabungkan 2 cermin datar saja bisa membentuk bayangan-bayangan yang banyak sekali. Jadi kalau misalnya sudutnya itu besar, bayangannya sedikit. Semakin kecil sudut dari cermin tersebut, itu bayangannya banyak. Jadi rumus pembentukan bayangan juga tidak begitu susah. Kalau tadi tinggi bayangan itu butuh setengah dari tingginya, kalau ini kita pakai 360 per sudut yang dibentuk dikurangi 1. Contoh soal nih, 2 buah cermin datar dipasang membentuk 60 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara 2 cermin tersebut, jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin adalah berapa? 5, 6, 7, 8. Aduh, pusing. Coba ditebak deh. 360 per sudut kurangi 1. Jawabannya adalah 6. Oh, bukan. Jawabannya adalah 5. Jadi 360 pembahasannya kita lihat itu 360 di sini bagi sudutnya dikurangi 1. Jadi 360 dibagi 60 derajat kurangi 1, sehingga di sini N sama dengan 6 kurangi 1. Sehingga bayangan yang dibentuk adalah 5 bayangan. Itu salah satu tadi pembahasan tentang pembentukan. Nah, adik-adik semua coba perhatikan. Ini ada beberapa bentuk cermin. Kalau dilihat sekilas, bagaimana perbedaan ketiga cermin tersebut? Perhatikan. Oke, tahan dulu, jangan dijawab dulu. Jadi adik-adik semua, kita tahu bahwa 3 tadi itu berbeda gambarnya. Jadi nanti kalian sebutkan gambar pertama cermin apa, cermin yang kedua cermin apa, karena itu berbeda. Tahan dulu, tetap dicetar, jangan kemana-mana, tetap dicetar, tetap di rumah belajar dengan cerdas dan pintar.